Iya, eh, kurang lebih 1 menit lagi. Kita akan mulai. Adik. Selamat malam kepada Kak Sulfina Jayanti. Selamat bergabung Kak bersama kami. Kak Pak Harudin, selamat datang bersama kami. Nur Fadila Tamrin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga tidak kita rasa 1 pekan lagi akhirnya kita bisa berkumpul di mana pada malam hari ini kita masih membahas salah satu pilar dari Pangandaran. Semoga teman-teman yang bergabung pada malam hari ini senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan pada kegiatan kita selanjutnya. Salam dan taslim senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Na iya adanna, gauna, nania makona, mancaja kecermadeceng lori di mana. Baik, sebelum saya persilakan kepada guru kita, 2 pekan terakhir kita telah membahas pilar-pilarnya yang di mana ada tupu, kemudian wari, dan pada malam hari ini kita membahas tentang bicara. Jadi bicara dalam Pangandaran ini merupakan keadaan di mana segala sesuatu disangkut pautkan dengan peradilan. Nah, ketika kita berbicara tentang peradilan, berarti ada hak dan kewajiban baik selaku masyarakat maupun selaku pemerintah pada umumnya. Nah, oleh karena itu, untuk membedah salah satu pilar pada malam hari ini, saya akan persilakan kepada guru kita untuk memantik kawan-kawan sekalian. Pun kalau ada yang mau bertanya nantinya, bisa di sementara bawa materi, kemudian dituliskan via kolom chat. Jadi bisa langsung dibacakan nanti oleh host. Bisa mungkin saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Opo Totandirua, sekiranya beliau ada mengikuti pertemuan ini lewat daring bersama kita. Yang saya muliakan Adinda Dirja, beliau juga guru muda, alhamdulillah bersama kita pada malam hari ini di tempat ini. Yang saya muliakan Adinda Dr. Syamsuhil Al-Ramsah, beliau adalah salah seorang yang saya pandang selaku pembina saya. Beliau hadir bersama kita
pada malam hari ini di tempat ini. Yang saya muliakan Adinda Agus Mapesona. Beliau adalah juga warga Cenrana, hal mana beliau merupakan pelaku budaya, seni budaya di Kedatuan Supak. Yang saya muliakan Adinda Ilham Mustamin, Adinda Umaywa, Adinda sekalian, segenap para warga Liputna Cenrana Luwu yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada malam hari ini merupakan pertemuan rutin sebagaimana biasanya. Hal mana sesuai dengan silabus yang telah disusun oleh Ananda dari Al-Kalam, bahwa pada malam hari ini kita tiba pada pilar ketiga, yakni pengadarang itu sendiri, yakni bicara. Namun sebelum itu, perkenankan saya menyampaikan semacam suatu informasi bahwa insya Allah besok ba'da asar, yakni kira-kira pada jam 4 sore, juga ada pertemuan khusus, ada meeting, ada diskusi ramah-tamah beserta dengan kita bersama dengan yang sama kita cintai, Haji Andi Muawiyah Ramli, Opu Totandri Ruah, atau ya lebih kita kenal sebagai Opu Amure. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 10 yang membidani pendidikan dan kebudayaan. Namun lebih dari itu, saya lebih mengenal lagi beliau sebagai seorang budayawan. Beliau juga adalah penyair. Dalam banyak hal, beliau sesungguhnya adalah guru saya, kakak saya, dan juga sebagai sahabat saya. Merupakan suatu kebanggaan, keberuntungan bagi kita. Kita bisa bersama-sama dengan beliau besok. Saya kira banyak tema yang bisa kita perbincangkan dengan beliau. Antara lain ketika kita memperbandingkan bagaimana sistem politik zaman sekarang dibanding dengan sistem politik Bugis pada zaman dulu. Misalnya bagaimana sistem legislatif. Apakah sudah ada sistem parlemen pada masa Bugis dulu, yang jika diperbandingkan dengan sekarang, apa kira-kira persamaannya dan apa kira-kira perbedaannya? Saya kira itu yang akan menjadi tema menarik untuk kita bicarakan besok. Kenapa saya katakan hal itu menarik? Beliau Andi Muawiyah Opu Totandri Ruah adalah anggota DPR RI Komisi 10 pada saat ini. Berarti beliau adalah wakil rakyat. Sementara saya, yakni sebagai Matua Cenrana, sebenarnya juga berfungsi sebagai parlemen, wakil rakyat. Kalau yang sekarang masih ada eksis, yakni dalam ranah nilai-nilai tradisi, yakni masih berlangsung di Kedatuan Luwu, di mana Matua Cenrana itu adalah salah satu dari Dewan Adat 9. Ada Asera selain sebagai adat 10-2. Kalau ada 9, itu ada Asera itu adalah fungsinya sebagai wakil rakyat juga. Jadi saya kira itu menarik jika kita bisa perbincangkan, diskusikan. Dan saya kira pada akhirnya ada titik temu di mana yang mempertemukan itu adalah nilai-nilai budaya pada akhirnya. Sini Tomalap Biki yang hadir pada malam hari ini. Kembali kepada silabus tema kita pada malam hari ini, yakni masuk ke pilar ketiga, yakni bicara. Banyak di antara kita, bahkan saya sebenarnya juga dulu beranggapan bahwa yang dimaksud bicara dalam hal ini adalah berbicara.
ya. Seperti yang kita dengar sehari-hari, kalau orang berbincang-bincang disebut mak bicara. Mak bicara ko gayano. Ini kan tewa mak bicara nang. Jika kita telusuri hal ini, kita telisik, tanpa kita sadari bahwa kosakata mak bicara yang diartikan adalah bercakap, itu sebenarnya adalah kosakata baru. Artinya sudah bukan asli. Ini adalah pengaruh dari bahasa Indonesia. Padahal dulu maka diterilo manena, ya, atau sipak kadang. Itu dia kena tema bicara. Orang tidak bilang mak bicara dulu. Orang bilang sipak kadang, asikanak-kanang. Kalau bahasa di Goa misalnya, ya. Nah, siap pawang, artinya mapau itu artinya sama dengan berbicara. Nah, lalu apa maksud bicara dalam ranah istilah Bugis ini? Bicara itu banyak pengertiannya. Namun sebelum saya kemukakan pengertiannya, bahwa pilar ketiga ini berbeda dengan ketiga pilar yang lainnya, yakni dua pilar yang telah kita bahas sebelumnya dan satu pilar lagi nanti setelah ini. Itu berbeda sifatnya, di mana pilar yang satu ini tidak banyak teraplikasi kepada person, kepada pribadi, kepada karakter, melainkan lebih banyak teraplikasi kepada sistem komunitas. Apakah komunitas itu bisa dinilai sebagai suatu masyarakat, kampung, namun yang utama adalah mutlak sebagai suatu kerajaan. Kalau zaman dulu disebut akarungan. Nah, bicara adalah dalam hal ini, jika kita artikan sebagai pengertian pertamanya sebagai hukum, maka itu hukum itu berarti di luar daripada diri kita. Kita adalah bagian daripada bicara itu sendiri. Kita adalah bagian yang diatur oleh hukum itu. Bicara bisa berarti hukum, aturan, undang-undang dalam hal ini. Nah, dalam hal pengadarang, ketika teraplikasi, termanifestasi kepada suatu tatanan ketatanegaraan misalnya, saya kira bicara ini memegang fungsi atau sebagai pilar utama. Ya, karena di situ adanya aturan. Salah satu persyaratan disebut sebagai suatu negara, suatu kerajaan, yakni memiliki sistem hukum. Tidak bisa kalau hanya ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah. Hanya tiga itu. Harus ditambah juga harus memiliki sistem hukum. Nah, dalam pengertian sistem hukum ini, dalam ranah Bugis itu adalah yang dimaksud, itu yang dimaksud dengan bicara. Itu baru salah satunya. Banyak hal yang kita bisa ambil sebagai sebagai dasar, sebagai contoh, ya, tentang persoalan bicara ini. Ya, misalnya di Wajo yang disebut bicara itu disebut sebagai asamaturusan. Artinya asamaturusan dalam hal ini sebagai asas bicaranya, asas hukumnya, sama halnya yang jika kita sebut pada hari ini adalah demokrasi. Bagaimana dengan Luwu misalnya? Asas tertinggi daripada hukum di Luwu, hukum adat itu, tak lain adalah yang disebut apa dailora. Yang sama juga pengertiannya dalam hal ini adalah kesepakatan, ya, artinya demokrasi. Tidak bisa kalau sepakat hanya satu orang. Harus dua orang minimal. Dan itu yang dipandang sebagai hukum tertinggi. Ya. Banyak istilah di banyak kerajaan, semua memiliki istilah itu, namun berbeda kadang-kadang dalam hal sebutan ataupun istilah, meskipun semua itu bisa dipahami. Banyak dalam hal hukum ini, dalam pengertiannya bicara sebagai hukum ini,
dalam lontara misalnya, kita bisa dapat di Wajo ada satu lontara yang khusus disebut Petu Bicarana Puan Rima Galatung. Itu banyak lontara yang menulis itu, menjadikan sebagai bagian. Petu bicara artinya bagaimana Puan Rima Galatung memponis suatu kasus. Ada hal yang menarik. Kalau kita lihat bagaimana Puan Rima Galatung yang hidup pada abad 16. Dalam menetapkan satu ponis, menjatuhkan satu ponis, tidak serta-merta hanya pengadilan sederhana. Ternyata luar biasa. Di situ ada penelusuran kasus, artinya penyelidikan dulu. Harus ada bukti-bukti. Kemudian harus ada saksi. Ya. Dilanjutkan kemudian disempurnakan oleh tokoh setelahnya, yakni turunannya, yakni Arumatawajo ke-11, yakni Lamungkaci Todama. Itu lebih menyempurnakannya lagi. Kalau tadi Puan Rima Galatung menyatakan bahwa mutlak dalam suatu perkara, dalam suatu kasus, harus ada saksi, justru diperjelas lagi misalnya oleh Lamungkaci Todama dalam satu lontara, bahwa saksi itu siapa? Hubungannya dengan yang berperkara ini apa hubungannya? Sama mirip dengan hukum Islam menyatakan yang tidak bisa diterima seorang ayah disaksi yang menjadi saksinya adalah anaknya. Itu tidak bisa. Ya. Nah, ternyata hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Lamungkaci Todama. Ya. Jadi saksi dikatakan sebagai sakbi. Ya, asli sakbi-sakbing artinya saling mempersaksikan. Ya. Nah, hukum sebagai bicara sebagai hukum, pengertiannya sebagai hukum, kita dapati suatu lontara yang sangat terkenal yang pernah saya sebut dalam pertemuan pertama, yakni ada alopi-lopi na bicarana baluk-balukenge, itu karya Aman Nagappa. Bicarana baluk-balukenge artinya hukum perdagangan. Ya. Ada alopi-loping artinya aturan. Kalau saya mengartikan dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai peraturan kemaritiman, ya, peraturan pelayaran dan hukum perdagangan. Ya, di situ sangat jelas kalau bicara balukangnya, di situ bisa diperjelas yang mana dimasuk pembeli, yang mana dimasuk dengan penjual. Itu dideskripsikan dengan uraian yang sangat-sangat jelas, sama halnya dengan bahasa hukum pada hari ini. Ya. Bagaimana yang dimasuk dengan gadai juga dijelaskan dengan pada bab-bab lontara itu. Nah, kemudian banyak hal yang menyangkut hukum ini, termasuk amanareng. Bicarana amanareng, artinya hukum waris. Ternyata yang menarik bahwa hukum waris sebelum Islam, ini pada masa pra-Islam itu, ternyata selaras dengan Islam pada hukum syariatnya, fikihnya, di mana dinyatakan naya bicarana amanareng yanar itu malempa iboranewe majujung makun raya. Bahwa sesungguhnya hukum waris itu adalah laki-laki memikul. Kalau orang memikul berarti dapat dua. Apa yang dipikul? Tidak bisa memikul kalau hanya satu benda. Memanggul namanya. Mengisang kalau bahasa Bugisnya. Dia lempa. Kalau malempa berarti ada dua benda yang dibawa, yang dipikul. Kalau memanggul berarti hanya satu. Majujung makun raya. Artinya perempuan dapat satu. Kenapa seperti itu? Dinyatakan bahwa laki-laki mendapat dua karena laki-laki memiliki tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab kepada istrinya. Ya. Lebih banyak tanggung jawabnya suami kepada istri dibanding sebaliknya dalam hal finansial. Baik masa lalu sampai zaman sekarang. Setelah melewati banyak masa. Itu kenyataannya seperti itu dalam hukum atau bicara
masyarakat Bugis. Kemudian apalagi bicara selain sebagai hukum atau undang-undang atau peraturan, bicara juga dipahami sebagai agreement, artinya persetujuan. Ya, dulu dan itu juga disebut dalam lontara, banyak lontara. Agreement itu persetujuan antara dua kerajaan itu dituliskan di mana ada pasal-pasalnya. Pada abad 16 itu sudah dapat. Misalnya Lamun Patur Timurung. Perjanjian agreement, kesepakatan antara tiga kerajaan yang bersaudara. Di mana di situ ada perjanjian tentang perbatasan dan termasuk bagaimana persoalan ekstradisi. Itu luar biasa. Maksudnya ekstradisi jika ada pelarian. Jadi siapa kerajaan yang berjanji yang membuat satu agreement yang disebut Lamun Patur Timurung itu, yakni Bone, Wajo, Sopeng. Di situ ada perjanjian ekstradisi, artinya ekstradisi sama dengan zaman sekarang. Jika ada pelarian, buronan, orang yang melanggar hukum di Indonesia, lari ke Singapura, maka Singapura harus mengekstradisi, mengembalikan kepada wilayah hukumnya, di mana ia melakukan pelanggaran. Di mana juga dinyatakan di situ kegi api itu kotoi teripat deh, sama dengan salah satu pasal yang ada pada lontara aman nagapa, bahwa misalnya seseorang yang melakukan tindakan kriminal di Wajo terus dia melarikan diri ke Sopeng, maka kerajaan Sopeng wajib mengembalikan. Begitu pula sebaliknya dengan yang lain. Selain dari perjanjian ekstradisi seperti ini, juga ada perjanjian tentang pertahanan, ya. Misalnya dalam bahasa yang sangat-sangat jelas kalau dikatakan mate ele ibone mate tangas soiwajo mate arawing Sopeng. Ya, artinya mereka akan senasib sependeritaan, ya. Apalagi termasuk dalam bidang ekonomi, bahwa di antara ketiganya mereka tidak akan saling memungut pajak dalam beberapa komoditi. Misalnya ada beberapa komoditi Wajo yang paling banyak membutuhkan dengan Sopeng. Pada kedua kerajaan ini bukan penghasil garam, tidak ada lautnya. Wajo ada sedikit, tapi tidak juga bisa menghasilkan garam di situ. Ya, tidak bisa dijadikan pelabuhan. Maka semua hasil garam dari luar semuanya memasuki muaranya Sungai Cenrana yang ada di Bone. Sebelum adanya perjanjian Lamun Patur Timurung yang kemudian dikenallah sebagai persaudaraan atau persekutuan Talum Poco itu, kalau pedagang garam mau masuk ke Wajo melalui muara Sungai Cenrana, karena itu satu-satunya akses Wajo yang lebih dekat menuju lautan, maka penjual garam itu harus membayar pajak atau bea, pabean ke Bone. Nah, setelah Lamun Patur Timurung itu ditiadakan. Ya, itu berarti perjanjian persoalan ekonomi. Dan lain-lain. Banyak sekali tentang itu. Perjanjian antar dua negara, dua kerajaan pada masa lalu yang terhitung juga sebagai bicara, misalnya Polo Malele, Riunyi, Pincara Lopie, Rito Pacatdo, antara Luwu dengan Wajo, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan itu luar biasanya, pasal-pasalnya itu dituliskan dengan sangat-sangat rapi, tidak kalah dengan bahasa hukum yang ada sekarang. Dan itu terjadi mulai pada abad 16 sampai kemudian masa kemerdekaan. Itu tidak pernah berhenti. Lontara-lontara bicara ini artinya persoalan persetujuan perjanjian bilateral ini antara dua kerajaan ini itu tersimpan rapi sampai sekarang. Setiap kerajaan menyimpannya menjadi satu bundel. Dan itu dinyatakan sebagai satu lontara tersendiri yang disebut sebagai Atorat Toriolo. Salah satu contoh yang banyak sekali saya dapati bab-bab perjanjian, yakni lontara Atorat Toriolo Silindring.
Ya, di mana di situ salah satunya adalah di situ ada semacam berita acara tentang simpam peminjaman uang kerajaan Sidenreng kepada Imaku Beka Ishak Manggabarani. Waktu itu belum jadi Arumatawaju. Di situ sekian ribu golden emas, di mana pinjamannya kepada seorang Ishak Manggabarani secara pribadi. Pinjamannya kerajaan Sidenreng. Tapi kerajaan Sidenreng waktu itu bukan sekadar meminjam, tapi di situ ada gadai. Yang dia gadaikan adalah ada dua kawasan di daerah Mandar, yakni Binuang dengan Tonyamang. Itu sangat jelas, hampir sama dengan berita acara pada zaman sekarang. Pada permulaannya disebut Telupulo Ompona Ulang Saparang, ya. Aku riasona arabae nasi runtuk nah. Nah kan mirip dengan bahasa hukum sekarang dalam berita acara. Ya. Pada pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun 2020 bertempat di. Nah, itu sama. Ya, itu luar biasa sekali dan saya kira ini adalah merupakan suatu hal di mana tidak semua kerajaan di Nusantara memiliki kemajuan sistem hukum seperti ini. Ya, sistem-sistem perjanjian. Bahkan di situ ditulis cap saksinya. Ya, siapa-siapa yang menjadi saksi. Kemudian tadi sebagai agreement artinya sebagai persetujuan bilateral antara negara, bisa juga antara ini. Yang ketiga adalah bicara sebagai suatu keputusan. Keputusan juga itu dituliskan. Ya, kadang-kadang dalam suatu kerajaan besar yang memiliki provinsi-provinsi, misalnya, bagaimana menaikkan atau menurunkan status otonomi provinsinya, wilayah bawahannya itu dituliskan dalam suatu surat keputusan. Ya, jadi itu juga masuk dalam bicara. Banyak hal di situ, misalnya bagaimana Uting, kerajaan Uting yang merupakan kerajaan lokal, ketika dia dalam wilayah Wajo, statusnya sebagai apa? Otonomi khususkah? Otonomi kah? Jadi bahasanya kadang-kadang mengerikan. Otonomi yang paling bukan otonomi, status yang paling rendah disebut ata. Ya, artinya hamba atau budak. Di atasnya ya ada disebut misalnya anak. Nah, di atasnya anak ada lagi disebut anak macening. Nah, itu kalau kerajaan itu memiliki jasa terhadap kerajaan induknya. Ya, itu juga adalah otonomi. Dan otonomi yang paling besar kalau disebut sebagai lilik pasyajingan. Artinya hampir-hampir bisa dikatakan itu bukan wilayahnya, tapi mendapat pengaruh yang sangat besar dari kerajaan induk. Ya, nah, itu selalu naik turun dalam setiap zaman. Sini tuh malah bikin kehadir. Itu tadi tentang masalah keputusan. Kemudian berikutnya adalah kesepakatan. Ini kesepakatan, kalau tadi itu agreement itu adalah kesepakatan antara negara, antar lembaga dan lain-lain. Ini kesepakatan pribadi. Ya, ada perjanjian pribadi antara dua pihak yang harus dipersaksikan oleh penghulu adatnya di mana ia berada. Itu banyak sekali. Ya, kesepakatan misalnya setelah pembagian warisan, keputusannya tertulis di situ. Dan hebatnya, bagaimana tidak terhubung dengan pengertian daripada bicara ini, yang memponis itu disebut Pak Bicara. Pak Bicara. Ya, itu hakimnya. Itu hakimnya. Nah, banyak kesepakatan.
Termasuk sama dengan zaman sekarang dan dulu itu juga sudah ada. Apabila orang mapetuada. Mapetuada itu dari dulu sudah tertulis. Ya, mapetuada. Tertulis dulu. Siapa-siapa saksinya. Ya. Kemudian setelah mapetuada, kesepakatan itu yang tertulis itu dibawa nanti sebelum menikah, akad nikah, sebelum manrulu, dalam suatu ritual atau acara tersendiri yang disebut mapasyarakat. Mapasyarakat. Kalau sudah tetap bahwa betul nih mapasyala nih asal yang apa yang kita sepakati dalam petuada itulah yang jadi, maka berita acara itu dikembalikan, disimpan kepada pihak perempuan. Itu mapasyarakat intinya. Bisa saja tidak jadi. Tapi dulu kami pihak laki-laki ini sudah setuju 100 juta, ternyata tidak jadi karena bayar orang. Cuma 50. Kalau mau utang dulu ya jadi kita ini. Itu namanya mapasyarakat. Jadi apa tidak? Itu tujuannya mapasyarakat. Cuma orang sekarang jadikan itu seperti mama nih apa istilahnya ya. Kayak lakonan. Majami lona dina nih Pak. Padahal kalau zaman dulu asal mawar nih selesai nih. Tinggal selesai itu kan ya milo minre. Baja. Kalau sekarang orang mapasyarakat pada hari yang sama dengan akad nikah. Iya, anggap mapasyarakat ada yang dibawa. Ada cincin lagi satu. Minimal. Nah, itu zaman sekarang. Orang sekarang memang kebanyakan itu ibaratnya kalau saya sebut sebagai ritual, itu tinggal seperti tarian. Ya, tarian manih. Ya, padahal sebenarnya segala tahapan-tahapan seperti itu dalam bicara itu ada maksudnya. Ya, supaya ajak gagah mapangewa mak dimunri. Sampai dikatakan lebih makara-kara mak dioloi na iya, makara-kara mak dimunri. Lebih baik kita berperkara memang lebih terdahulu daripada nanti di belakang baru kita berperkara. Sisalah nih namanya. Ya, itu makanya penting asas bicara ini. Kemudian berikutnya bicara dipandang sebagai ilmu pengetahuan tertulis. Jadi kalau lisan tidak dihitung bicara. Kenapa? Kalau sudah menjadi bicara tertulis itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang betul-betul sudah terpondasi, artinya sudah sifatnya permanen. Meskipun bisa saja diperbaiki, tapi di situ angka nikoro pauporikadona, artinya sesuatu yang diyakini setiap zaman pasti itu benar. Pun kalau ada perubahan paling hanya persoalan aksesoris. Ya. Nah, ini dalam hal ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan yang tertulis itu dikatakan sebagai lontaran. Ya, meskipun tadi sebagai hukum itu juga adalah lontaran. Nah, di sini penting sekali ketika dipandang sebagai bicara dalam salah satu sub pengertiannya adalah ilmu pengetahuan tertulis. Disitulah aksara sangat-sangat berperan penting dalam hal bicara. Olehnya itu ada ungkapan yang menyatakan bahwa tidak semua kerajaan di Sulawesi Selatan, kawasan ini atau Nusantara itu memiliki bicara. Maksudnya bahwa yang dibedakan itu bahwa bicara belum tentu ada itu adalah pasti bicara. Tapi bicara belum tentu ada. Atau terbalik. Ya. Bicara itu pasti ada. Tapi ada belum tentu bicara. Artinya begini. Ada itu bisa saja adalah nilai istiadat. Kebiasaan. Detona perlu yoki. Anu manusia itu. Ajak dan yoki. Itu juga disebut sebagai ada. Tapi bukan bicara. Karena istiadat itu sifatnya sangat lokal. Ya, kadang-kadang ada hal yang berlaku di sini di Parepare, tapi kalau kita sudah ke Pinrang itu sudah tidak berlaku. Itu sudah tidak berlaku. Itu artinya hanya kebiasaan masyarakat setempat. Tapi tidak memiliki dasar hukum. Hanya persoalan hal-hal normatif.
Ya. Sementara yang disebut bicara betul-betul sifatnya permanen. Ya. Artinya ya bicara, terluka bicara. Artinya tidak bisa dibatalkan. Luka mau bicara atau pelukai. Artinya suatu keputusan, suatu asas yang tertulis oleh mengenai hukum itu hanya bisa dibatalkan oleh asas yang tertulis juga atau hukum tertulis. Saya kira itu sama persis dengan hari ini. Di mana pada hari ini, misalnya dalam suatu SK, surat keputusan antar organisasi atau apa, suatu SK hanya bisa diganti juga dengan surat keputusan pembatalan. Baru diterbitkan surat keputusan tersendiri. Harus ada nomornya. Karena kalau tidak, berarti asas legalitasnya itu bisa dipertanyakan. Sama persis dengan dulu. Luka mau bicara topa luka. Karena bicara itu ketika ia tertulis, maka ia termasuk sebagai sesuatu yang permanen. Nah, hubungannya dengan ilmu pengetahuan tadi ini adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang tertulis dan bisa dipedomani oleh banyak orang dari beberapa masa. Meskipun kemudian ada perbedaan, ada perubahan, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, meskipun pada masa-masa tertentu yang sudah terlalu lama, pasti juga akan banyak perubahan. Contoh, Lontara Surat Panandrang. Nah, ini bicara sebenarnya. Panandrang itu mendasarkan bulan Arab dengan musim. Ternyata pada sekarang ini, termasuk bulan Masehi, jika kita konversikan, sudah berbeda Panandrang. Ya, sudah berbeda sekali. Yang disebut waktu Timo, dulu asepat tahunan, itu bergeser. Itu bergeser waktunya. Sama dengan cuaca sekarang ini. Ini tidak ditahu ini musim penghujan atau musim kemarau. Ini risang. Tiba-tiba tapa bosi bawa medega menre Panandrang. Karena itu siklus itu berputar, berbeda, sudah mulai bergeser dari porosnya. Ya, itu jelas. Tapi itu pun tetap disebut sebagai bicara. Tadi saya sampaikan bahwa dalam hal ilmu pengetahuan tertulis ini, dalam ranah bicara, meskipun saya belum secara total mengklasifikasikannya, tapi saya katakan lebih 40 lontara yang menyangkut persoalan ilmu pengetahuan. Ya, misalnya lontara alun rumang, itu tentang ilmu pertanian. Di situ dinyatakan bagaimana matana, tapi itu juga sudah berubah. Karena padi yang ditanam pada zaman itu, anggaplah pada abad 16, berbeda dengan padi sekarang. Kalau padi dulu itu setengah tahun ditanam baru berbuah, baru dipanen. Sekarang tinggal 3 bulan. Itu sudah berbeda juga. Nah, apalagi lontara akajang. Itu tentang bagaimana nelayan, ya, itu juga adalah bicara. Apalagi lontara sebo, itu tentang ilmu hubungan suami istri, ya, mirip kayak Kama Sutra, tapi itu lebih sopan bahasanya, tidak sepulgar Kama Sutra, ya, sangat indah. Matu tu nakir yang manyama yang kelinga, dia nato masiri baca, namun kamakunrai. Saya biasa kasih contoh itu mirwa pala. Kamakadai. Narek komo pangulo ni kalimumumu, riolo na babana suruga. Na pemubaca ni doa makada. Akada ko. Assalamualaikum ya babur rahmah. Kama kasing. Padahal kalau ipat igambar air dan gak cokalalengnya. Tidak bisa, itu 20 tahun ke atas. Itu bukan lagi 18. Ya. Itu luar biasa. Kau suruh kamu kide nomor 3, tapi aja tersuruh kak gambar rai. Itu agak aneh kelihatan. Ya, padahal enak didengar. Ya, enak didengar. Iya. Upagese ulun na kalimumu riatan na rendring atan na rendring na tu siti hadi ja. Mu bacangi salawa, mu berasalangi pangulut tahadi ja.
Assalamualaikum ya Ummul Mukminin. Tega je turun ring. Iya. Ini 30 tahun ke atas. Iya, menyama Yoki, menyama ngibetul tapi dia digambar. Dia nawat digambar. Nah, ini contoh. Apalagi lontar Pak Bura. Di situ tentang bagaimana ramuan-ramuan. Di situ tertulis. Lontara uragi. Atau yang disebut lontara bola. Itu tentang bagaimana ilmu arsitektur, ya, arsitektur rumah. Di situ jelas disebutkan bagaimana ramuan kayu itu. Dikatakan misalnya aja lalo, aju batak kaluku barakna, aju kaluku muala liri, naju biti muala patolo, masolang itu. Dan memang secara ini dilihat dari syarat kayunya memang tidak bisa. Tapi kalau dibalik malah bagus. Ya, aju biti ala liri, aju kaluku ala patolo atau aju dota, aju ta. Dan yang lebih bagus lagi ya aju biti matoh. Di situ ada ilmu yang menjelaskan tentang pasu. Pasu itu adalah cacatnya kayu, bekas bongkolnya, yang biasa berlobang. Aja mutarin lalana patolo na cibi patolo nanori uju misalnya. Jangan taruh lubang itu masuk ke dalam lubangnya pasak itu. Kalau dia adalah pasak, ada lubangnya, jangan dikasih masuk di dalamnya tiang. Ya, bekas pahatan itu. Kenapa nanori uju? Artinya penghuni rumah itu akan selalu ada yang mati. Tapi sebenarnya maksudnya juga di situ adalah memang kalau secara ilmu konstruksi memang itu lemah. Kenapa? Bagian lubang itu bisa ditempati bakteri, bisa menempati ini pemakan kayu, dan lebih cepat membusuk kalau tidak kena cahaya. Ya, rupa-rupanya dalam hal ini ilmu arsitektur itu sangat-sangat dipahami. Barangkali terlalu sulit dia jelaskan bahwa itu akan menjadi lemah, makanya nancam saja ya, ajak mau pegang, maka mati-mati ngimatu bisa no boleh. Iya. Ada hal yang dikesur keluar baru harus di luarnya bekas pahatan yang lubang itu dan harus menghadap keluar. Itu katanya bagus. Degaga anak darah monrok boleh. Artinya kalau ada anak gadis tak selalu masih belum terlalu besar, nada tak ada orang pergi melamar. Kayak mito miro kasih riolo nala toriolo tak standar upah abatana standar keberuntungan. Ya, itu beda dengan sekarang. Dan banyak lagi tentang lontar, termasuk misalnya pananrang, ya, yang tadi sudah ini surat kutika dan lain-lain, termasuk surat pengajak, termasuk elok-elong, surat darari dan lain-lain yang menyangkut tentang ilmu sastra. Itu semua ada. Termasuk dalam hal kesejarahan yang disebut lontara atau riolong. Ya, jadi beda tuh atau orang atau riolong atau ratoriolo dengan lontara atau riolong. Kalau atoriolo di situ adalah perjanjian-perjanjian. Acara atau surat-surat keputusan. Nah, kalau disebut lontara atau riolong artinya itu adalah bersifat menjelaskan tentang sejarah berdirinya suatu kerajaan atau kronik. Bagaimana dengan akarungan? Ada hubungannya juga dengan sejarah, tapi lebih fokus kepada siapa-siapa saja yang pernah menjadi raja. Raja pertama adalah ini, dia berkuasa sekian tahun. Pada masa pemerintahannya beliau begini. Yang sampai kemudian wafat dalam umur sekian. Selanjutnya diganti oleh raja kedua, yakni putranya sendiri yang bernama ini. Begitu kurang lebih gambaran daripada akarungan. Nah, itu adalah daftar sejarah raja-raja.
Jadi bukan negeri secara meluas. Lontar apa lagi? Oh, banyak sekali jenisnya. Sampai saya katakan ada sekitar lebih 40, cuma sampai saat ini belum saya periksa, belum saya ini klasifikasikan. Alhamdulillah kita adalah tim yang sangat-sangat lengkap. Di sini ada Adindaku Dirja, di sini ada Dokter Hilal, ada Adinda Agus, ada Hilo, ada semua. Dan ada banyak kita. Dalam satu waktu kita bisa bertemu, bisa sama-sama kita mendokumentasikan itu. Apa-apa saja yang berbeda. Termasuk lontara manu. Itu ilmu napasaungnya. Iya. 20 itu ompona ulang. Ya. Ah, paunoi labolong aja. Labolong aja. Laba rumpu bolong aja. Ani kan ono. Laba libi. Lapute aja. Dan lain-lain. Orang ternyata sangat percaya. Dan memang kayaknya ini adalah hasil pengalaman empiris. Ya. Pengalaman bertahun-tahun selalu seperti itu. Termasuk lontara besi. Tentang pamor, tentang apa, itu dan lain-lain. Jadi luar biasanya kita memiliki bicara, kita memiliki ini. Orang dulu jika bertentangan dalam satu hal, berdebat dalam suatu hal-hal pengetahuan, anggaplah seperti sekarang, tidak henti-hentinya orang berdebat, misalnya dalam hal masalah pamor, badi, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, langsung bicara, langsung yang satunya bilang saja begini, yang benar adalah begini, saya baca dalam lontar bicara besi seperti ini, selesai bicara. Seakan-akan bahwa apa yang tertulis itu sudah memiliki dasar hukum. Dia nagaga ada mulai. Pada mingka narampe opurua, pemacarita opurua makada nareko agaga reke-reke, napura na nareke tawajoe mabusu kukumureke mo pipemo. Artinya kalau ada sesuatu yang mau dihitung-hitung, nah sudah hitung orang wajo, maka durhakalah Anda jika Anda masih menghitung ulang. Nah, saya kira saudara-saudaraku sekalian, ini entah lama entah singkat ya, tapi sepertinya ini lebih singkat dari pertemuan kita dulu di tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya rasa bukan persoalan lama atau tidaknya, singkat atau panjangnya, yang penting substansinya, karena mengenai nanti misalnya kalau masih ada kekurangannya, bisa kita lengkapi perkaya nanti dalam sesi berikutnya, ini sesi diskusi. Saya kira ini yang dapat saya jadikan pengantar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi fisabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita terkait masalah bicara. Terdapat 5 poin penting yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yakni bicara dapat berupa hukum, bicara dapat berupa persetujuan, bicara dapat berupa sebagai keputusan, bicara juga merupakan kesepakatan, dan yang terakhir bicara merupakan ilmu pengetahuan yang tertulis. Jadi pada sesi kali ini saya akan persilakan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, bisa diaktifkan mic-nya, raise hand, kemudian atau dengan cara lain bisa langsung ketik di kolom chat. Bisa juga dari teman-teman yang hadir di ruangan. Saya cek dulu apakah ada. Ya, jadi saya ulang, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa diresen kemudian dipersilakan oleh host atau melalui via kolom chat nanti dibacakan oleh host. Jadi mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan bisa diutarakan oleh teman-teman. Ayo.
cek cek. Ya, mungkin kalau tidak ada yang mau bertanya, eh, ya bisa juga beberapa tanggapan. Mungkin ada tanggapan dari Ayanda Dr. Hilal. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sedikit tanggapan. Pada dasarnya saya tidak ingin menanggap. Saya malah ingin bertanya mungkin sedikit di luar bahasan bicara, tapi terkait. Karena tadi sempat disinggung, jadi mumpung masih ada dalam pikiranku, karena kadang-kadang saya juga pelupa. Jadi kadang-kadang juga pelupa, mumpung masih tersimpan, itu kan kata istilah ritual, itu kan bukan, sebenarnya kan istilah ritual itu kan istilah, kalau tidak salah itu dari bahasa Portugis, kalau tidak salah itu dari bahasa Portugis, kalau tidak salah, Prancis atau pokoknya dari bahasa asing itu ritual. Nah, saya tadi dan beberapa waktu sebelumnya, apa sih sebenarnya bahasa aslinya kita itu ritual? Tadi ini ada kata gaukeng. Kira-kira sama nggak ritual dengan gaukeng itu? Di luar dari bahasan bicara ini, enggak apa-apa. Nah, terus itu pertama, kemudian yang kedua bicara, ya sedikit soal bicara. Dulu juga saya menganggap bahwa ada namanya jabatan dalam struktur istana itu disebut dengan, kalau dulu ada namanya opu bicara. Awalnya saya anggap itu juru bicara. Awalnya saya anggap juru bicara, nanti belakangan baru saya paham bahwa ternyata yang dimaksud dengan opu bicara adalah yang memutus persoalan hukum dalam istana. Dia yang tahu tentang hukum-hukum adat yang ada dalam istana maupun yang berkaitan dengan masyarakatnya, yang terkait dengan adat atau ada pelanggaran adat. Kalau tidak salah dia yang memiliki kewenangan. Cuma memang di era kita itu, di era kita sekarang, makanya saya itu senantiasa mengkontekskan dengan kekinian, istilah menarik yang masa lalu untuk senantiasa masuk ke kekinian. Nah, kalau kita bicara tadi seumpama tentang apa itu bicara, tentang lontara bicara dan sebagainya, pertanyaannya kan sebenarnya adalah kalau pertanyaan kita sebagai orang saat ini, generasi milenial biasa kan ngomong untuk apa, kira-kira gunanya hari ini apa, kan gitu kan. Gunanya hari ini apa. Nah, apa gunanya hari ini, ataukah itu sekedar sebagai nilai sejarah bahwa kita pernah memiliki sistem hukum yang apik pada masa lalu. Ya, kalau sudah tidak ada gunanya hari ini kan, tapi kalau masih ada, mungkin bisa diuraikan sama Pu Matua Cenrana. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terdapat tiga poin penting tadi. Yang pertama terkait masalah gaukeng dan ritual, mungkin bisa dijelaskan nanti. Yang kedua tentang Pak Bicara. Dan yang terakhir ini, apa yang kita bahas pada malam hari ini, apakah masih bisa kita aktualisasikan atau memang hanya sebagai kenang-kenangan bahwa oh dulu ada yang seperti ini. Barangkali bisa saya persilakan kepada. Jadi alhamdulillah, ini dari berapa malam sebelumnya, ini pertemuan ke-5 ya, ke-7. Saya adanya
Pak Dokter, adinda saya ini ada Dirja, ada Agus, ada Ilo ini. Semakin ini suatu kemajuan. Ini berapa langkah lebih bagus dari malam-malam sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, ini sangat menarik tentang ritual. Ya, kadang-kadang saya setengah mati mencari bahasa. Apa istilahnya? Yang saya pahami bahwa ritual itu adalah suatu acara. Dia adalah suatu kegiatan. Namun mirip lebih ini kalau disebut sebagai upacara. Ya, di mana kenapa disebut ritual? Ritual itu dalam istilahnya dia adalah suatu kegiatan tapi memiliki nuansa sakral. Ya, misalnya contoh ritual yang saya anggap ritual suatu acara, misalnya mapat tupu batu. Bagaimana tata caranya? Bagaimana siapa-siapa yang terlibat dan untuk apa ya? Jelas itu adalah penobatan seorang raja, di mana dalam ritual itu sedemikian sakral, ada tata cara, ada hal-hal yang sifatnya seluruh kegiatan itu dilakukan dengan penuh keyakinan dan ada kepercayaan yang kadang-kadang menjadi perdebatan antara syariat nantinya. Ya, macerak nih orang, potong kerbau, itu bukan sekadar potong kerbau. Tapi untuk hari ini, saya lebih mudah memahami bahwa orang-orang pada masa lalu, yakni leluhur kita, melakukan suatu ritual, dirangkaikan dengan kepercayaan untuk dimaknai, tapi sesungguhnya memiliki tujuan yang tersirat, dan di mana tujuan yang tersirat itu sesungguhnya sangat realistis. Ada misalnya bagaimana di Toraja, Rambu Solo, seorang raja, seorang turunan Raja Matasa misalnya wafat, itu dipotongkan kerbau sampai 240 misalnya. Ya. Kalau orang ini bilang, kenapa potong kerbau terlalu banyak? Ini ritual. Ya, banyak rangkaian di dalam, rangkaian acara dalam ritual itu. Untuk apa? Ya, untuk sebagai bekalnya raja itu yang meninggal itu untuk dipuyah, di alam puyah, artinya alam barsahnya mereka ini. Ya, kok cuma kerbau? Ngapain? Itu kerbau memiliki sistem nilai. Sama ada berapa yang memiliki nilai yang bisa dijadikan alat pembayaran pada masa lalu. Misalnya emas, tanah, dan yang paling mudah sekali gampang ditaksir hitungan nilainya adalah kerbau pada masa itu. Ya. Itu adalah kekayaan, itu adalah harta. Selain itu ada sarung. Misalnya, berapa lembar sarung. Kalau suku-suku di luar misalnya bagaimana di Flores, bagaimana di ini, ya aneh-aneh. Kadang-kadang gendang. Bagaimana di Papua malah adalah kapak lonjong. Ya, yang terbuat dari batu itu yang menjadikan mahar untuk kalau orang mau menikah. Nah, itu adalah sistem nilai. Nah, itu adalah ritual, artinya suatu kegiatan, satu acara, di mana dalam suatu acara itu memiliki nilai, memiliki kepercayaan, sesuatu yang disakralkan, artinya sakral itu mirip kalau bilang sesuatu yang disucikan menurut aliran kepercayaan mereka. Padahal kalau menurut saya, tadi ini ketika Rambu Solo 240 kerbau, itu adalah dilihat bahwa seorang pemimpin adalah ciri-cirinya adalah memberi makan. Memberi asas manfaat sebesar-besarnya. Lihatlah pemimpin itu, Puang Anu misalnya di Toraja. Ketika wafatnya dipotongkan kerbau 240 itu dimasak dagingnya. Dikasih makan banyak orang. Semakin banyak kerbau, semakin banyak orang yang kasih makan. Artinya barometer kepemimpinan pada masa lalu dan insya Allah mudah-mudahan pada hari ini
Semakin besar seorang pemimpin, semakin banyak orang yang bisa dia kasih makan atau bisa dia berikan manfaat. Itu tolak ukurnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan gaukang? Saya juga sempat berpikir gaukang itu asal kata dari gau. Ternyata ada serapan nilai lain. Gaukang itu malah berbentuk benda. Jadi kata biasa aku tuh bicara ugi kada age gaukang. Untuk apa? Ya, untuk apa? Ternyata gaukang itu adalah merujuk kepada suatu benda. Benda yang disakralkan. Itu yang biasa disebut arajang. Arajang itu di semacam di baiat dinyatakan bahwa bangku namo pemanurung itu disebut gaukang. Kalau misalnya dipangkap malah bukan parang, malaikat rakalah, bajak sawah. Oh, namo pemanurung. Coba-coba sekarang kita berani bila taninya itu masa narakala, nagajak kita. Marah orang. Masih percaya. Kenapa? Untuk menanamkan kepercayaan itu tak lain adalah mirip juga semacam legalitas. Apalagi ada bahasa ininya. Semacam pengakuan. Oh, Pak Hilal alina memang taroi bangkuna tomakakai. Artinya ini memang. Siapa yang menyimpan itu, itulah yang paling dihormati pada masa itu. Artinya, pentingnya gaukang itu adalah mempersatukan orang. Nah, kadang-kadang ada dalam satu acara, kalau tidak salah dipertanyakan pada minggu yang lalu, kadang-kadang ada acara rumpung keluarga, bilang, apa namanya? Mato-matoa. Nah, ini lebih di Toraja lebih hebat lagi, disebut manene. Malah jasadnya, neneknya, dikasih ganti pakaiannya, dibersihkan dan lain-lain. Kalau ini perkakasnya, entah itu badinya, entah itu galangnya dan lain-lain. Ya, itu tujuannya. Ini gaukang bandanya. Gaukang itu kalau berarti pengertiannya adalah peralatan untuk melakukan gauk. Suatu ya kembali ke ritual. Tidak ada ritual jika tidak ada benda itu. Itulah gaukang. Ya, gaukang. Nah, tujuannya apa? Ini untuk mempersatukan keluarga. Ini konsolidasi. Nah, kita punya nenek, itu adalah leluhur kelima saya misalnya. Kalau leluhur kelima berarti yang seluruhku sekarang, setidaknya saya sudah sepupu 4 kali atau 5 kali. Bagaimana supaya bisa bersatu kembali, saling mengenal, kita ada, ini kembali ke pase, bagaimana terikat pase solidaritas antar kita, maka kita adakan. Ini kita mau cerak ini, kita mau tompang, kita mau potong-potong sapi, kerbau, macera. Bukan tujuannya macera itu yang mau ini. Tujuannya adalah bagaimana supaya ada di makan-makan bersama. Aja nasi bungkus. Enggak keren. Maka kita harus potong kerbau. Mengumpulkan sama-sama karena begini. Kalau hanya acara pengantin, kadang-kadang kita masih belum ada. Ada di antaranya yang misalnya pernah berselisih, maka tidak saling mendatangi. Kalau acara kematian, naudzubillah, tidak ada yang minta itu. Acara kelahiran, barangkali juga kita tidak selalu hadir setiap keluarga kita mapenret tojang. Tapi kalau bilang ini untuk anuna tomatota mau dicerak mapasi pulung apo sinin na bija-bijana lepat tombongi misalnya patobombo berkumpul, maka saya yakin betapa banyaknya yang tadinya tidak ditahu ternyata datang. Oh iya apa nato. Ini untuk legalitasnya seakan-akan ia benar resmi jika ia datang. Maka di situ terwujud silaturahim. Itu hubungannya dengan gaukang. Bandanya itu, entah itu tombak, entah itu keris, itulah yang disebut dengan gaukang. Itu saya baca, antara lain diperjelas oleh Profesor Matulada, kalau kita baca dalam latoanya itu. Ya, salah satu kajian analitik antropologi ya. Nah,
Ini tentang gaukang. Nah kemudian ini tentang Pak bicara sangat menarik ini Pak Dokter. Untuk lebih memperjelas barangkali lebih bagus jika saya lebih khusus lagi kepada Pak bicara Luwu, ya, di mana di situ saya berada. Pak bicara Luwu ini adalah semacam Mahkamah Agung. Dia adalah hakim tertinggi di menyangkut persoalan adat di Luwu. Yang sesamanya hakim yang sama pangkatnya adalah Kadi Luwu. Kalau biasa di Luwu disebut Puak Kali. Kali Luwu. Cuma bedanya Pak bicara Luwu itu adalah memutuskan perkara yang sifatnya dalam ranah adat atau tradisi. Sementara Kadi Luwu, Kali Luwu memutuskan suatu perkara yang sifatnya masuk dalam ranah syariat Islam. Ya. Kenapa harus ada Pak bicara Luwu? Tidak semua masyarakat Luwu, rakyat Luwu itu beragama Islam. Bagaimana mungkin kita bisa diputuskan dengan mahkamah syariat misalnya? Maka harus ada Pak bicara Luwu yang sifatnya sama dengan pengadilan sipil. Ya. Itu pengadilan sipil. Nah, bagaimana dengan Pak bicara Luwu? Betapa luasnya Luwu ini? Di mana di Luwu itu ada lebih 2.000 tomakaka. Artinya kepala-kepala kaum, masyarakat, ditambah berapa ratus kerajaan-kerajaan kecil. Ada juga arung-arung di dalam, ada arung lerompong, ada arung bone-bone, ya, ada mincara berau. Itu semua akar rungang di dalam. Yang bernaung di bawah kekaisaran, kemaharajaan Luwu. Di mana mahkamah tertingginya adalah Pak bicara Luwu. Di setiap akar rungang juga memiliki Pak bicara. Ada tingkatan. Contohnya Pak bicara Bone-Bone, itu ada. Dalam wilayah Bone-Bone, kalau hanya persoalan masyarakat di situ, tidak perlu naik ke tingkat Mahkamah Agung. Bahkan Pak bicara Bone-Bone masih ada keputusan di bawahnya. Itu biasanya kalau masyarakat yang berada dari suku-suku Tomakaka, kaum, itu biasa Tomakakanya yang memutuskan, selesai, tidak sampai kepada Pak bicara Bone-Bone misalnya. Ya, dan biasanya lebih banyak begitu. Masyarakat lebih banyak mengenal Tomakakanya atau pemuka masyarakatnya sendiri. Lalu apa yang menjadi ini oleh Pak bicara Luwu? Tak lain adalah bagaimana sistem yang tadi saya sebut di sini ada persoalan keputusan. Keputusan yang sifatnya masuk dalam ranah ketatanegaraan. Mirip sekarang kayak Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi. Atau persoalan judicial review. Itu juga Mahkamah Agung. Itu juga Pak bicara Luwu yang ini. Di mana jika ada bicara yang masuk dalam adat tanah. Jadi adat tanah itu adalah aturan, undang-undang, hukum atau segala hal yang menyangkut tentang pusat kerajaan, pemerintahan pusat. Kalau ada maraja itu masuknya ke kaum-kaum. Ya, kaum-kaum atau kepada akar rungang lili. Ya. Nah, itu yang di ini. Bagaimana misalnya status Larompong. Larompong tadi anggaplah sudah memberontak. Yang tadinya disebut Lili Pasiajingan. Tapi dia sudah dikalahkan kembali, maka mau diturunkan. Dia punya ini. Maka Pak bicara berdasarkan dari hasil rapat Dewan Adat 12, maka dialah yang mengumumkan. Dialah yang menetapkan. Jadi bukan Datu sendiri, melainkan Pak bicara. Ya. Bahkan keputusan yang sudah diucapkan oleh Datu, oleh Raja, ya menjadi keputusan mutlak. Itu juga diputuskan atau diumumkan oleh Pak bicara. Dalam artian di sini, seorang raja, seorang Datu Luwu itu tidak dibolehkan untuk membuat satu statement. Di mana karena dianggap betapa sakralnya beliau sebagai perwujudan Luwu sendiri. Ya, perwujudan Luwu sendiri. Tidak boleh membuat statement. Artinya kalau statement itu bagaimana jika nantinya salah? Maka bukan Datu yang salah. Pak bicara yang dianggap, Pak bicara yang salah pikir. Padahal itu dari Datu.
seorang raja yang merupakan perwujudan Luwu secara keseluruhan tidak boleh salah. Maka Pak Bicara Luwu lah yang menyatakan. Kadang-kadang dalam hal ini Pak Bicara Luwu adalah tameng. Ya. Nah, itu tentang Pak Bicara Luwu. Bicara sebagai contoh Pangandaran, dalam hal ini Pangandaran nilai-nilainya pada hari ini. Ini yang menarik sekali. Sekiranya apa enggak yang masih bisa kita ambil, yang masih bisa kita pakai pada hari ini. Saya kira nilainya sangat banyak. Namun yang intinya adalah kita pahami bahwa apapun yang kita pelajari pada hari ini, sesungguhnya kita tidak terlepas dari sistem nilai Pangandaran ini. Karena kita lahir, kita berakar di situ. Ya, Pangandaran ini adalah tanah air kita yang membentuk tubuh kita, dan di situ roh kita berada. Dalam artian itu adalah jati diri. Ya. Di sini ini akan menjadi suatu motivasi. Ini akan menjadi etos. Sesuatu hal yang menjadikan suatu kebanggaan dan mendorong kita untuk menjadi pribadi ataupun kaum ataupun bangsa yang unggul. Karena adanya rasa percaya diri bahwa kita berasal dari suatu bangsa yang berperadaban luar biasa seperti Bugis ini misalnya. Jangan sampai nanti kita pergi merantau kemana-mana. Di situ kita merasa ciut melihat kebudayaan orang. Kita merasa tidak memiliki apa-apa. Ya, itu satu. Yang kedua, masih banyak hal dalam hal bicara, utamanya menyangkut persoalan pengetahuan, yang masih terbukti itu masih efektif hingga sekarang. Termasuk dalam sistem ketatanegaraan. Insya Allah besok saya ingin sekali mendiskusikan dengan Opu Toten Rirua menyangkut bagaimana sistem parlemen yang mana lebih efektif masa lalu daripada sekarang. Jika ternyata masih efektif yang masa lalu, setidaknya ada perbandingan dan bisa jadi ini bisa menjadi perbaikan ke depan. Ini adalah satu modal. Ya, kita bukan persoalan nama yang kita cari. Bukan persoalan egosentri Bugis yang akan kita kemukakan. Tidak, demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat di masa depan. Ini adalah pengetahuan. Ini adalah sistem yang sudah lewat, tapi ternyata sistem ini masih berlaku. Salah satu contoh pada yang hilang pada masa lalu. Saya pernah mengira bahwa itu adalah hukum Belanda. Bagaimana orang dulu dalam hal tata lingkungan hidupnya. Itu kan ada namanya matua. Ya, itu tua itu kalau bahasa Melayunya tubah. Setetes air tubah. Ya, itu tubah itu dari pohon tubah, pohon tua yang getahnya itu mengandung racun yang memabukkan ikan. Itu biasa dipotong, baru dikeluarkan darahnya, dipukul-pukul, baru dicampur air, biasa satu perahu, baru ditumpahkan di bagian hulu. Mengalirlah air tua itu bersama air, maka semua ikan yang dilewatinya yang kena, semuanya akan mabuk, mudah ditangkap. Kalau orang dulu itu hanya boleh dilaksanakan 1 kali 3 tahun. Kalau sekarang mana aturannya? Orang mastrom di mana-mana. Orang membom ikan di mana-mana. Ya. Semakin canggih, bagaimana penjaga pantai, bagaimana penjaga hutan dan lain-lain. Ini tidak bisa kita. Kalau dulu di setiap perairan, mau di laut, mau di danau, mau di sungai, di situ ada juru yang memeriksa berapa besarnya, dia bawa ukuran dari bambu, lubang jala itu atau jaring itu. Kapan lebih besar, lebih kecil dari ukuran standar, maka orang itu akan didenda, bahkan dipenjara. Sudah didenda, dipenjara lagi. Ada sistem, ada cara sehingga membuat orang jera untuk tidak melakukan. Kenapa? Kalau lebih kecil dari itu, maka anak-anak ikan yang masih bisa tumbuh, itu bisa habis. Ini contoh kecil.
Kenapa dulu lebih efektif, sekarang tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Orang hanya boleh berburu rusa juga ada waktunya. Dan berburunya itu bersamaan. Saya herannya baik di Wajo, baik di Bone, baik di Sopeng, baik di Luwu, baik di Goa itu sama. Waktunya selalu yang diambil itu adalah 3 tahun. Dan setelah merengeng 1 hari itu, mak dengeng artinya berburu. Tidak boleh lagi setelah itu. Ini baru satu contoh. Ini baru persoalan kelestarian lingkungan. Banyak lagi hal. Pada hari ini kita tidak memahami adat kita, tradisi kita, pengadaran kita, sehingga karena kita tidak pahami, kadang-kadang kita mengkritiknya, akhirnya menjadi suatu kritikan yang tidak dipahami. Saya kasih contoh, saya terus terang selalu miris melihat film Uang Panai itu. Ya. Uang Panai itu menjadi semacam lelucon, suatu film yang menghibur, tapi juga merupakan suatu kritikan. Sayangnya, saya yakin penulis skenario, penulis cerita ide itu juga mengkritik sesuatu yang juga dia tidak pahami. Buktinya disebut uang panai dalam kurung uang mahar. Mau bahasa apa itu? Uang panai bahasa Makassar. Bukan uang mahar. Uang panai itu adalah uang belanja kalau di sini. Bukan mahar. Ya duit belanja. Ya. Uang panai itu bukan ini. Bukan mahar. Bukan itu yang disebut dalam akad nikah. Baru itu yang dia mau kritik. Terjemahannya saja salah. Gimana mau mengkritik? Bagaimana bisa benar mengkritik sesuatu yang kita tidak pahami? Itu persoalannya. Bagaimana ada terjadi, kita harus diakui pada hari ini, saya bosan Miardi saya kasih tahu, kita ini jujur saja dibanding dengan bangsa lain kadang-kadang saya merasa kecil. Kenapa? Kita ini tidak memiliki akar tunggang, ibarat pohon, kita ini akar serabut. Banyak contoh. Dibanding dengan banyak suku, banyak bangsa di luar Sulawesi, di luar Bugis. Kita lah orang-orang Bugis, jika pergi ke Jawa baru 3 bulan, kita sudah medok bahasa orang. Pergi ke Surabaya, sudah jadi wong Surabaya. Sudah jadi arek Surabaya. Medok sekali. Dalam satu sisi kita luar biasa. Kita memiliki bakat untuk beradaptasi. Luar biasa. Di balik, orang Jawa ke sini sudah tinggal 20 tahun, 30 tahun. Tetap saja medok Jawanya. Kenapa bisa seperti itu? Bukannya mereka tidak bisa beradaptasi. Melainkan mereka memiliki jati diri yang sangat kuat. Mereka memiliki akar tunggang. Sampai di pelosok-pelosoknya. Mereka adalah orang-orang yang bangga dengan budayanya. Mereka orang-orang bangga dengan jati dirinya. Mereka adalah orang-orang yang bisa berjalan dengan dada tegak, dagu terangkat. Dia bisa belajar sesuatu dan merasa sudah terisi dengan merasa beruntung lahir sebagai orang Jawa. Kita apa? Kita merantau ke Jakarta, anak-anak kita. Baru setengah tahun, pulang medok Jakarta jadi mipas sobis. Pahalo-halo. Iya. Lulu gue. Tidak ada lagi yang bisa menjadi ini. Tadi saya katakan saya bangga dengan Opu Totandirua. Bukan saya memuji bagaimana. Beliau sejak remaja, sekarang umur 60-an lebih, sejak remaja meninggalkan Sulawesi. Merantau, tinggal di Jawa. Beliau sangat paham tentang Jawa. Saking pahamnya sampai bisa menjadi anggota DPR RI di Jawa Timur, Dapil Jawa Timur. Menjadi juara di kampung orang. Tapi coba tanya tentang budayanya, tentang kebugisannya. Beliau paham dan itu yang menjadi modalnya. Dia berangkat sudah dengan modal jati diri yang kuat. Berarti orang tuanya mampu menanamkan jati diri. Bagaimana dengan kita? Kita bangga belajar, kasih kursus saudara kita, anak-anak kita nantinya. Kursus bahasa Inggris kita bayar mahal-mahal. Kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Mandarin supaya bisa bekerja di luar negeri.
Tapi apakah kita sudah tahu jika bahasa Bugis? Tahu jika kita bahasa Mandar anak tak? Tahu jika bahasa Turatea misalnya? Ya, tahu jika bahasa Toraja? Kalau orang Toraja alhamdulillah rata-rata masih tahu. Tapi kita yang di Pare-Pare ini bagaimana? Tidak tahu yang mana bahasa Bugis, yang mana bahasa Indonesia. Polekega ko poleka malapor ko guruta. Malapor aga bicara gini, nasa bicara gini rupa. Bukan, maparapa. Masih berapa yang tahu itu? Nak, kumelo kumita dece nak. Adomai gurumu. Mengerti kiga di sini? O gitu ngamuk kiga Bugis kiga. Tadomai guru taga sang madoma. Idomai guru ta. Idomai pak diseng. Idomai agamata. Muliakanlah agamamu. Iya. Maka demi anu pak makna bicara gini itu hormati gurumu nak. Bicara gini nasalena. Padahal hormati itu tadi bicara ogi. Bahasa Indonesia. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Akan menjadi pangkat 2 dari hari ke hari. 75 tahun ke depan. Artinya 3 generasi. Punah bahasa Bugis itu. Yang dikira bahasa Bugis hari ini padahal tinggal 50%. Waktu itu dianggap bahasa hari ini adalah bicara Toriolo. Maka hilang yang kemarin. Kehilangan jejak. Di mana jati diri? Bisa kita bertahan dengan bangsa-bangsa lain. Sementara fakta menyatakan orang Jepang begitu bisa maju, terpuruk dan cepat bangkit. Karena apa? Dia memiliki akar tunggang budaya. Dia memiliki jati diri. Kita tidak. Yang kita pelajari hanya bikin-bikin full memori otak. Tidak ditahu apa gunanya. Lebih banyak kita belajar tentang orang supaya kita menjadi orang lain. Berapa dari kita yang masih menghafal rumus Pitagoras hari ini? Yang kita dipaksa harus belajar, harus menghafal itu. Waktu SMA. Masih berguna ke hari ini? Kan tidak. Full memori. Jadi karbon bertumpuk di sini menjadi sakit dada kita. Campur-campuri memori. Orang tidak. Tidak banyak yang dia pelajari. Orang Jepang mempelajari hanya persoalan khusus. Teknologi, tapi dia memiliki jati diri, dia memiliki akar tunggang, dia pakai kimono, dia bangga dengan semangat kesatrianya, semangat bushidonya, ya, bangga dengan katananya, ya, bangga dengan seni lipat kertasnya, bangga dengan bonsainya, bangga dengan ini. Hari ini di halaman kita pun kita membudidayakan itu, tidak apa-apa. Tapi seberapa besar yang Anda pahami tentang akar Anda dibanding akar orang lain yang Anda biarkan. Saya kira inilah, alhamdulillah kita ada hari ini. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya kira itu. Saya tahu Pak Dokter sebenarnya tahu jawabannya ini. Cuma suruh Kak mau pidato. Jadi mau pancing-pancing nih. Ini sememo. Suruh. Saya kira saya kembalikan ya. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya yang diberikan. Selanjutnya masih ada pertanyaan Peng dari Senal Bahri Umar. Beliau menanyakan bagaimana akar muncul bicara ogi tersebut dan bagaimana bisa adanya perbedaan bicara logat di setiap daerah. Jadi ada 2 yang beliau tanyakan, akar munculnya ini bicara dalam Bugis dan kenapa di setiap daerah itu logatnya berbeda-beda. Mungkin ada mungkin ada peristiwa yang menyebabkan atau ada hal lain yang menyebabkan kenapa bisa berbeda. Jadi ya tetap kita harus bedah dulu, harus dipisahkan. Bicara dengan manena ya dengan logat. Jadi bicara itu tadi tetap kembali kepada aturan, hukum, ya, tulisan dan lain-lain. Dari mana akarnya? Itu akar dari peradaban. Itu adalah inovasi. Tadi ketika belum ada aksara, kita masih ada tutur. Tutur itu dihafal mati oleh orang-orang tertentu. Baru
diwariskan kepada pelanjutnya. Ya, sudah begitu seterusnya sampai capek menghafal. Jangan sampai ada kata yang kurang atau ada yang bertambah. Alhamdulillah, sudah ada tulisan. Ada tulisan yang melambangkan bunyi, yang kemudian bunyi itu bisa dirangkai menjadi suatu kata. Kata itu pun bisa kita rangkai menjadi satu kalimat. Ya, itulah bahasa, itulah tulisan, aksara. Ya, itulah kemudian yang menjadi pokok-pokok bicara. Kenapa dikatakan di sini tulisan sangat terkait dengan bicara? Artinya hukum atau undang-undang atau peraturan. Dalam hal apapun harus kita akui bahwa sumber, jika itu adalah jika lisan dan tulisan menjadi sumber, saya yakin sumber yang paling kuat itu lebih kuat tulisan daripada lisan. Ya, maka disebut sebagai, bisa dijadikan sebagai referensi. Ya, itu kalau bicara bisa juga kita pahami sebagai referensi. Kalau saya misalnya dalam suatu hal saya berpendapat, kalau hanya saya menyatakan menurut Pak Prof. Matulada, upau bahwa kira-kira orang tidak akan terlalu banyak percaya makara mijek kapang. Kalau saya sebut menurut Prof. Matulada dalam judul bukunya ini penerbitnya ini tahun ini halaman sekian, coba silakan cari. Saya yakin itu ini berarti lebih dipahami, lebih dipercaya tulisan daripada lisan. Saya kira dalam dunia akademik itu hal itu, sehingga itulah akarnya. Kemudian tulisan menjadi akar. Itu lebih kuat. Hubungannya dengan logat. Saya pernah dalam suatu waktu menyatakan sebenarnya bahasa, kalau tadi ini yang disebut sebagai subetnik, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, adalah sebenarnya logat, bukan perbedaan bahasa. Itu didasari, cuma mohon maaf, ini lisan. Bahwa saya pernah mendapati bahwa suatu bahasa yang berbeda, minimal perbedaan kosakatanya dari seluruh bahasa itu 70%. Ya. Bagaimana yang disebut bahasa Makassar dengan hari ini dengan bahasa Bugis? Ada berapa persen? Lagi-lagi hanya saya sampaikan, saya lupa. Persoalannya saya bukan dari akademisi. Saya membaca, saya pahami, saya lupakan apa judulnya dan siapa penulisnya. Yang penting saya paham saja. Ia magangkan ero. Menyatakan bahwa bahasa Makassar dan Bugis itu bahkan tidak sampai 40%. Berarti tidak bisa dikatakan bahasa yang berbeda. Ya, memang kalau orang Bugis bilang mangga, artinya bilang ipau. Orang Makassar sana bilang taipah. Woi, beda sekali. Beda sekali. Tapi bagaimana kalau orang bilang tahu? Sama. Eja, ada juga orang Bugis bilang merah itu, bilangnya juga eja. Ya. Dan lain-lain. Dalam banyak kesempatan, terbukti bahwa kesamaan dari ini tidak sampai daripada 70%. Betapa mudahnya orang Parepare yang disebut misalnya orang Bugis, jika tinggal di Makassar, cepat sekali bisa berbahasa Makassar. 4 bulan nongkrong sama orang Makassar satu kos, bisa maki itu insya Allah. Buktinya saya lahir di Belawa, saya turunan Luwu, Bone, Sope, Wajo. Saya juga meskipun ada sedikit Makassar, tapi saya bisa dikatakan saya lebih paham waktu itu bahasa Bali daripada bahasa Makassar. Saya tinggal di Jenek Ponto, tidak sampai 3 bulan. Cepat sekali saya bisa. Maiki, Loki Mai, pada Moy. Mengerti Kak? Ya. Ya. Banyak sekali hal yang ini. Kedua, yang mempersamakan adalah tata bahasanya. Susunan kata-kata dalam membentuk kalimat itu sangat mirip. Saya kasih contoh. Bagaimana jika orang Parepare dengan orang Makassar, kota Makassar dengan kota Parepare, dua orang ini disuruh menerjemahkan suatu kalimat
yang sama pengertiannya dalam bahasa masing-masing ke bahasa Indonesia, saya yakin sama. Dari mana, Ki? Iya, dari sana jika. Iya. Sama. Serapan-serapan istilah, diksi-diksi juga serupa. Meskipun kadang-kadang lambang bunyinya beda, tapi hanya beda sedikit. Orang sini bilang sidi, nah bilang orang sana sereh. Dibilang sini dua, nah serua. Melomui pada. Talu, talu matoy. Apa, 5, 6, 7, pada. Nah, aku pernah matu arua, angka makada sangan 7. Sangan 7. Orang sana. Akada pakai di aserana sang salapang. Tapi narapi 10, tapa 10 toni. Iya. Padamu. Jadi siapa bedana? Mulai dari nomor 1 sampai 10. Kira-kira berapa persen? Bedanya. Tanah dia narapi 40%. Yang membedakan beda uang kami setengah nilai mero 2 narua. Talu padamu. Apa? 5, 6, 7. Aku pirma tu arua. Nasa ngalena sagan 7. Nah pasalapang. Bak bedana. Jadi sidi arwa pitu arwa asera 2,5 berarti terlalu setengah persen. Berbeda dari 10 baru angka. Bagaimana yang lain? Bagaimana dengan bahasa Toraja? Yang disebut bahasa Tai paling sedikit perbedaannya dengan yang disebut bahasa orang Tosidendrek. Bahasa Mandar juga iya. Kadang-kadang dalam bahasa lama, kalau kita buka dalam Lontara Bone, kadang-kadang juga dalam bahasa halusnya, itu berakhir O. Anu. Di Mandar juga begitu. Maksudnya itu sangat-sangat halus. Sesuatu yang tidak dijelaskan, tidak dipertegas bahwa itu kepemilikanku. Di situ tidak ada ego. Ya. Sangat-sangat mirip. Orang Endre kan tinggal di Parepare. Kalau yang menjual di pasar misalnya. Wah yakin Kak. Jangan-jangan bahasa Bugisnya lebih bagus daripada kita. Ya. Nah. Di sana kalau kita sebut Indo sama semua. Di Makassar pina beda sedikit Andro. Amma kalau di Makassar. Bahasa Bugis lama juga amma. Amma ureku. Sedangkan bahasa hari ini yang disebut Bugis kadang-kadang kita sudah tidak mengerti. Ure itu suatu sistem nilai yang bisa diperbandingkan dengan emas. Sebenarnya tidak ada kata tepatnya. Amma ure adalah paman. Bertanda bapak emasku. Luar biasa. Ina ure. Nah bilang mi orang kemanakan. Padahal salah. Ina ure dalam bahasa Bugis asli. Tanteku. Bibiku. Ina itu ibu. Ure adalah emas. Ibu emasku. Yang disebut kemanakan anak ureku. Anrasa itu maka ke anure na ina ure nasa pada moy. Beda. Sedangkan yang disebut bahasa Bugis pada hari ini terjadi perpindahan, terjadi pergeseran. Sering sekali saya ambil contoh kalau laki-laki, nah bilang saungan. Orang belum bilang borane. Zaman dulu. Kalau perempuan nah bilang awisan. Ya. Bagaimana dengan yang lebih dulu? Oh lebih hebat lagi. Waktu tidak ada anaure, di dalam lagaligo nah bilang amatannya cejengi. Masih berarti bahasa sebenarnya itu disebut bahasa bicara Torilangi, halus, tapi belum banyak kosakatanya. Amatannya cejengi, arti bapak bukan yang bapak yang tidak melahirkannya. Inatannya cejengi. Artinya tantenya. Tapi sangat-sangat dekat pengertiannya bagaimana hubungan keakraban, hubungan darah, hubungan emosional antara paman dan kemanakan. Di situ tergambar dalam bahasa suatu kata yang meskipun tidak praktis, tapi tergambar dengan sangat-sangat jelas.
amatan yang cejeng agama ero. Emang kok semakin lambat, semakin cepat om. Tanta. Iya, om tanta. Tak bahasa Indonesia itu tak bicara mada dotoy. Bahasa Belanda itu. Iya. Iya. Uak. Nah. Jadi inilah yang paling banyak kita ini sekarang kita kehilangan bahkan inti bahkan hal-hal yang ini dalam bahasa kita itu kita sudah mulai kehilangan. Tapi hari ini kita belum kehilangan semua. Meskipun dinyatakan hilang dari ingatan tapi masih ada tertulis berkat bicara ini. Kita buka lontrak yang masih ada alhamdulillah di mana-mana. Di situ kita dapati bagaimana kosakata yang sudah kita tidak kenal itu ternyata itu yang asli. Bagaimana orang dulu di lontara Sopeng, kalau disebut putih, Nabila Mabusa. Sama dengan orang Endrekang hari ini. Sama dengan orang di Toraja, Nabila Mabusa. Lalu kapan terjadi Mapute? Itu kemudian ketika datang misalnya orang Melayu, kita yang masyarakat pesisir, mulai dari Mapute disebut, berarti asal kata dari putih. Ya. Hilang kita. Celakanya bahasa asli kita hilang. Diganti dengan bahasa orang. Meskipun kita juga tidak bisa tidak menolak, tidak bisa juga ada bahasa orang yang tidak bisa kita tolak. Karena tidak ada memang bahasa tak itu. Tidak ada katanya. Contoh, sulara. Tanya bicara ugi itu. Sulara itu, sulawara, kalau di Mangkasar, itu adalah bahasa Melayu. Dari asal kata seluar. Lalu apa bahasa Bugisnya sulara? Tidak ada, karena erogi, demetuna sulara. Kita tidak pakai celana. Malipak jaki, mas samban jaki, mas semban jaki. Mas sungkali jaki. Ya. Jadi tidak bisa kita kasih bahasa Bugis memang. Itu tidak bisa ditolak. Contoh kacamata. Agak bicara gini kacamata. Nah dia memang tukar loh kacamata. Iya. Iya. Lega agak. Arloji. Agak bicara gini arloji. Angka mekan angka arloji nenek tadi Allah. Adik. Natanga mi matan na secenga. Oh tangah sonimbo. Loro nih. Iya. Kesiagan nih tetek ganrang. Lega maka dari lo tetek siaga nih. Jam berapa mi? Jadi yang ketiasa tetek siaga nih. Maka kenapa pukul berapa? Itu yang dipukul asalnya berasal dari kata gendang. Sudah berapa kali dipukul itu beduk. Tetek siaga nih. Pukul. Ternyata juga dalam bahasa Melayu sama. Pukul berapa? Karena juga dasarnya penanda waktu itu adanya dari beduk. Iya. Tapi sebelum itu, degaga yasang itu. Tidak pernah sabari gading pakai jam tangan. Tidak pernah. Ini. Iya. Bagaimana bahasa Bugisnya jilbab? Degaga, orang dulu nabila majumba. Nah, artikan orang hari ini majubah. Tidak. Majumba itu adalah sesuatu yang jauh, tapi bukan bohong. Jumba itu adalah yang kayak jilbab pada hari ini. Yang memang tanya lipat ya bohong. Ya sengi lipat ya bohong. Ya asal bisa menjadi penutup kepala bohong ya sana. Tapi bukan topi. Ya, bukan topi. Malam pelak dan cerita ya. Saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Puang. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari Farid Siddiq. Barangkali ini mungkin mahasiswa dari Unpar. Maaf Pak, bagaimana cara munculnya perbedaan suku padahal suku-suku tersebut masih satu wilayah atau kabupaten kota? Mungkin saya ulang, bagaimana cara munculnya perbedaan suku padahal suku-suku tersebut masih satu wilayah atau kabupaten kota? Mungkin bisa dijelaskan yang naskah yang pernah didapatkan antar kenapa bisa dipecah 4 etnik ini dalam Sulawesi Selatan dan apa tujuannya? Jadi sebenarnya suku itu tidak ada bahasa Bugisnya.
Ya, nah, mau biar Anda cari di mana. Memang ada kamus bahasa Bugis, tapi saya yakin pusing itu kalau misalnya dia dia kamus elektronik, kita ketik suku menuju ke bahasa Bugis pasti tanda tanya. Ya, jadi sebenarnya tidak ada memang suku. Bagaimana penandaan orang yang dari tempat berbeda, dari kaum yang berbeda, orang bilang toh, tahu, tahu peletega ya roh, tahu aga aja iya. Ah itu, aku macam ini tahu aga aja iya. Itu orang apa kah dia? Oh, Torapeng, Tosidendring, Tolu, Toriaja, artinya Toraja, Tonreka, Todori. Saya bukan ahli, saya tidak pernah belajar antropologi. Saya yakin pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan benar oleh antropolog. Yakni kalau kita mau definisikan apa sih definisi suku itu? Justru saya juga mau tanya, ya apa definisi suku itu? Ya, berapa titik perbedaan orang baru bisa disebut suku yang berbeda? Ya. Saya kalau bersama dengan orang Goa yang tidak bisa bahasa pare-pare, dikasih duduk, Kak, baru kau tebak yang mana kalau kau tidak kenal, Kak, yang mana orang Goa, yang mana orang pare-pare, pusing gitu. Karena sama muka. Kecuali orang suku aborigin yang di Australia sana pasti jarak 100 meter Anda sudah bisa bedakan. Nah, yang membedakan ini suku-suku sampai kita disebut suku. Itu saya jelaskan kalau anakku dari mahasiswa Unpar itu pada pertemuan pertama. Lahirnya Bugis itu. Yang disebut Bugis itu bukan suku melainkan suatu kawasan teritorial. Jadi kita kembali lagi ya teritorial. Kenapa kemudian harus dipisahkan padahal ini tadi sudah bersatu menjadi suatu rumpun kekerabatan, rumpun keluarga itu pada tahun 1905. Peralihan kekuasaan dari VOC yang merupakan suatu perusahaan yang kemudian menjadi bangkrut dan seluruh asetnya diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda. Maka kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, ke wilayah-wilayah kerajaan itu, mengklaim aset dari VOC itu. Nah, persoalannya VOC meninggalkan itu, wilayah-wilayah yang disebut kerajaan-kerajaan juga mengklaim harta benda itu. Entah berupa tanah. Contoh Sidendreng itu disebut negeri pasal VOC. Ya, tidak semua juga kerajaan. Nah, kemudian orang Sidendreng waktu itu dengan orang Bone itu sudah sepupu satu kali. Begitu pula dengan orang Goa, dengan orang Bone. Itu bahkan kadang-kadang bersaudara. Saya kasih contoh. Raja Bone, Andi Mapanyuke, Sultan Ibrahim. Dia anaknya siapa? Dia anaknya Imakulau Karelembang Parang, Raja Goa. Coba pertanyaannya, kenapa bisa seorang Raja Goa punya anak menjadi Raja Bone? Bukankah orang Goa bersuku Makassar, orang Bone bersuku Bugis? Tidak ada lagi suku memang ketika ada Bugis. Itu sudah hilang. Suku sudah tenggelam di situ. Kau cari darahnya orang, susah mau dapat suku asli. Saya kau cari, di situ pusing. DNA ku ada Wajo, ada Luwu, ada Goa, ada Bone, ada Mandar, ada Toraja, ada Baruko, Endrekang, Duri. Nah karena mana nggak? Ya. Saya bisa mengaku jadi pelan-pelan, kau terserah. Kau orang apa terserah, orang apa kak? Ya. Itu yang menjadi itu kenyataan pada hari ini. Bagaimana dalam teori kemungkinan bahwa hari ini sudah tidak ada saya sebut asli benar-benar dan meskipun pasti ada ya. Tapi kebanyakan sudah tidak asli. Hari ini kita, kalau ini satu generasi, bapak kita ke atas, generasi kedua di atas kita adalah bapak ibu kita, 2 orang. Generasi ketiga di atasnya bapak ibu kita itu sudah 4. Bapak ibunya bapak ibunya ibu. 4 itu. Ke atasnya lagi ke-4 itu harus kau kali 4 kali 4.
Di atasnya 16 kali 16. Reki ngekak. Dena siaga dalam setiap generasi dalam ilmu sejarah hanya 25 tahun. Nah kalau hanya 4 berarti hanya dalam kurung 1 abad. 100 tahun 4 generasi. Kalau 5 yang tadi berapa itu 16 kali 16. Segitu nenekmu. Yakin kok orang Bugis semua itu? Yakin kok orang Makassar semua? Kecil kemungkinan. Angkana campur ke tuh. Iya. Itu baru dalam teori kemungkinan. Kalau kita mau matematikakan. Mau bukti kalau saya ada. Ada silsilah di situ. Jadi anakku itu tadi yang pertama saya anukan bahwa suku itu tidak ada bahasa Bugisnya. Pada hari ini kita tidak dalam tataran lagi berbicara suku yang berbeda. Kita sudah menjadi satu. Istilahku dalam buku apa judulnya lo? Bertahan di tengah gempuran budaya masa. Hari ini adalah kita. Hanya 4 huruf dalam bahasa huruf Latin. Kita. Ya, selalu kita. Saya kira itu nak. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Masih ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Abdurrahman Wahid. Cara seperti tidak memiliki keterkaitan dengan kata hukum, tapi kenapa dijadikan istilah untuk menyebut hukum dalam kebudayaan Bugis? Yang kedua, kalau bicara dianggap sebagai pengetahuan tertulis, lalu bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki bahasa tulis dalam kawasan Bugis? Apakah ia tidak memiliki sistem hukum atau memiliki sistem hukum yang berbeda? Jadi ada 2 pertanyaannya Pong dari Kak Abdurrahman Wahid. Yang pertama itu tadi dalam perspektif linguistik kata bicara seperti tidak memiliki keterkaitan dengan kata hukum, tapi kenapa dijadikan istilah menyebut hukum dalam bahasa dalam kebudayaan Bugis? Ini menarik. Perspektif linguistik. Jika dilihat dari satu linguistik, satu lingual, satu bahasa. Kalau hanya bahasa Indonesia, ya bicara kok bisa jadi hukum? Ya karena bahasa Indonesia saja. Ketika nyebrang menjadi bahasa Bugis, maka ya kita harus melihat dari perspektif linguistik Bugis, bukan linguistik Indonesia. Itu saya rasa seperti itu. Banyak hal dalam bahasa Bugis jika diartikan ke bahasa Indonesia bisa jadi matutupero malah. Tidak ada kaitannya. Ini artinya intertekstual bahasa ya. Itu intertekstual. Jadi kalau dalam linguistik saya melihat itu bahwa perbandingan bahasa Bugis bahasa Indonesia jamak itu sama dengan bahasa lain. Bahasa Bugis dengan perspektif linguistiknya kalau kita mau seperti itu ke bahasa Bali, matutupero gitu terus. Kalau orang di sini bilang celak berarti merah. Kalau di Bali apa nak bilang? Itu barangnya laki-laki. Kalau di sini bilang PP artinya bisa jadi PP itu kalau di Makassar bilang api, kunang-kunang, bisa di sini bisu. Tapi di Bali itu adalah anunya perempuan. Nah, itu tidak bisa. Kita ini dalam ini perlambang bunyi. Ya, bisa saja pengertiannya berbeda. Sama saja dengan bahasa-bahasa lokal yang ada kadang-kadang bahkan yang disebut bahasa Bugis sendiri. Kadang-kadang ada yang tidak bisa kita pahami. Sering sekali saya ambil contoh kalau bahasa Tomanainya orang Sinjai. Kalau kita tanya, nah bilang bahasa Bugis. Tapi kalau nak bilang bagus, nak bilang macole. Macole. Enggak ngerti kita. Tidak mengerti kita kalau orang di sini. Ya, lebih upahang nih bahasa mereka daripada bicaraan atau Sinjai. Dan lagi-lagi menurut saya itu adalah logat. Ya. Kemudian yang ini selalu apalagi yang nomor 2 tadi. Bagaimana kalau ada suatu daerah atau kerajaan, anggaplah kerajaan, contohnya Toraja, tidak memiliki tulisan. Apakah berarti itu tidak memiliki bicara?
Kalau Profesor Andi Zainal, dia bilang iya, tapi memiliki abiasang. Kalau bahasa Indonesianya istiadat. Dia memiliki juga sistem hukum yang disebut adat. Kalau kita ada itu lebih kita pahami kalau dalam perspektifnya Dr. Andes M. Salim, ada itu menurut dia tiadakan malah tupu. Tapi ada itu dianggap sebagai keselarasan. Jadi bicara tidak ada di situ. Ya, bicara. Kenapa? Ya, bicara ditandai adalah adanya tulisan. Ya. Tidak memiliki bicara. Tapi bukan berarti tidak memiliki pengadaran. Ya, itu bedanya. Ya. Di beberapa tempat yang tidak memahami tulisan, kadang-kadang sistem hukumnya tidak juga dikatakan tidak memiliki, melainkan itu digambarkan melalui bahasa simbol, ukiran dan lain-lain, itu simbol. Dan bisa jadi itu adalah suatu peraturan. Kalau ini simbol bukan tulisan, lalu apa? Apakah ini bisa disebut bicara? Ya, saya lebih banyak pendapatnya antara lain Profesor Andi Matulada itu lebih banyak saya ikuti. Ya, pokoknya bicara itu harus ada tulisan. Ya, itulah makanya tadi saya katakan berbeda dengan pilar yang lain, ketiga pilar itu. Kalau kita bicara itu tidak masuk ke dalam tidak banyak masuk ke dalam hal personal. Kalau yang lain itu bisa menjadi personal atau karakter. Ya, misalnya wari, tupu, rapang itu bisa masuk ke menjadi karakter. Bisa diaplikasikan ke karakter. Sementara bicara tidak. Bicara itu adalah persoalan komunitas. Undang-undang. Ya, semua itu nak kena anunya. Nak kena pengertiannya. Mengenai bagaimana kira-kira nantinya kita mendefinisikan bicara. Bicara artinya ini bahasa Bugis. Ya, nanti dalam simposium. Ya, mari kita mendefinisikannya menurut kita hari ini. Kita tidak akan sakit hati kalau besok ada anak kita, cucu kita yang memperbaikinya, yang memang harus begitu. Alhamdulillah, ada yang mau memperbaikinya. Berarti tidak hilang, Ji. Ya, saya kira itu. Nah, ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas jawabannya, Puang. Terima kasih banyak kepada para penanya pada malam hari ini. Tidak terasa kurang lebih 2 jam kita berdiskusi terkait dengan bicara. Semoga dengan pertemuan kita di setiap pekannya bisa sama-sama kita membangun akar tunggang sehingga 75 tahun ke depan Bugis ini bukan lagi konon katanya dan tetap ada 75 tahun ke depan. Amin. Baik, sampai ketemu pekan depan. Untuk informasi lebih lanjut silakan di follow Instagram Rumah Baca dan Kreasi Kalam. Bagi yang ketinggalan materi bisa dinonton ulang di YouTube Rumah Baca Kalam Parepare. Jangan lupa subscribe. Sekian, Ihdinas Shiratal Mustaqim.